secara keseluruhan. Dia. Halo semuanya. Kami dari kelompok 4 dan sekarang kami ingin berbagi materi tentang politik etis Masa apa tuh? di masa kolonial Belanda. Nah, sebelum mulai, kita akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Natasha. Saya Michelle. Saya Moses. Saya Peter. Saya Netania. Selamat menyaksikan. Nah teman-teman, jadi sebelum kita lanjut, aku mau jelasin dulu ke kalian salah satu bidang aspek di politik etis. Nah yang pertama itu ada bidang ekonomi. Nah bidang ekonomi ini terjadi pada awal abad ke-20 dan didasari oleh tulisan Geertruida van Deventer yang artinya irigasi, imigrasi, dan edukasi. Nah, tulisan ini itu tercipta karena rasa ketidakadilan oleh beberapa pihak yang katanya Indonesia itu dulu cukup terkuras. Jadi kita tuh dulu miskin banget dan itu sangat tidak adil. Jadi muncullah tulisan Geertruida van Deventer ini untuk menegakkan bahwa Indonesia itu perlu keadilan juga. Nah, kalau dari segi politik etis didorong oleh tekanan dari kaum liberal di Belanda yang mulai menilai bahwa kebijakan dari kolonial sebelumnya dianggap tidak adil dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Para tokoh seperti Konrad Theodor van Deventer yang menulis esai terkenal NR-Schuld atau Utang Kehormatan mengemukakan bahwa Belanda memiliki utang moral kepada masyarakat Hindia Belanda karena kekayaan yang dihasilkan dari tanah jajahan. Oleh karena itu, kebijakan baru ini menekankan perlunya tanggung jawab moral dan peran negara kolonial untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oke, jadi secara keseluruhan politik etis itu bertujuan untuk mengimbangi dampak negatif dari eksploitasi sebelumnya dengan mempertahankan aspek politik dan aspek ekonomi. Oke, jadi sudah diketahui bahwa politik etis adalah kebijakan dari kolonial Belanda di Indonesia. Dan hal ini bertujuan untuk memperbaiki kehidupan pribumi di Indonesia. Dan kebijakan tersebut meliputi beberapa aspek yaitu irigasi, edukasi, dan juga imigrasi. Yang pertama adalah sistem irigasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan hasil pertanian dengan membangun lahan-lahan pertanian terutama di Jawa. Dan tujuan dari sistem ini adalah mendukung produksi pangan supaya dapat meningkatkan ekonomi dari kolonial. Nah, yang kemudian ada aspek kedua yaitu edukasi. Dalam bidang edukasi, politik etis lebih berfokus kepada pembangunan sekolah di Indonesia. Dan sekolah-sekolah ini, pendidikannya hanya terbatas untuk beberapa orang saja dan mayoritas dari penduduk masyarakat Indonesia hanya mendapatkan pendidikan yang terbatas. Hanya sebagian kecil mendapatkan pendidikan tingkat tinggi. Dan hal ini bertujuan untuk supaya mencetak tenaga kerja yang lebih tinggi supaya dapat membantu sistem administrasi dari kolonial. Dan aspek terakhir adalah imigrasi. Belanda mendorong beberapa masyarakat pribumi untuk bermigrasi ke daerah lain supaya dapat memperkenalkan pertanian baru dan juga lahan-lahan baru. Kolonial juga mempekerjakan pekerja di luar negeri untuk bekerja di sektor tertentu agar dapat memperluas sumber daya manusia yang akan mendukung ekonomi kolonial. Nah, sekarang itu ke penyimpangan dan penyelewengan. Pada awalnya itu politik etis itu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pribumi ya. Tapi dalam pelaksanaannya malah terjadi penyimpangan yang menguntungkan pihak Belanda. Contohnya adalah pada sistem irigasi. Fokus pada perkebunan, pembangunan sistem irigasi malah lebih banyak difokuskan pada lahan-lahan milik Belanda. Contohnya itu teh, kopi, dan karet. Dan sawah-sawah milik rakyat tuh seringkali dikurang perhatikan. Setelah itu adalah biaya yang lebih tinggi. Petani pribumi itu seringkali kesulitan membayar biaya yang lebih tinggi, sehingga mereka tetap bergantung pada sumber air tradisional. Setelah itu ada emigrasi, tenaga kerja yang murah. Program transmigrasi ini seringkali dijadikan sarana untuk mendapatkan tenaga kerja yang murah bagi perkebunan Belanda ataupun di luar Jawa. Setelah itu adalah kondisi hidup yang sulit. Transmigran seringkali ditempatkan di daerah yang belum siap dan mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan baru. Setelah itu adalah edukasi, jadi mana itu pendidikan sangat terbatas. Pendidikan yang diberikan lebih berfokus pada mencetak tenaga kerja terampil untuk memenuhi kebutuhan perkebunan dan pemerintahan kolonial Belanda. Setelah itu adalah akses yang tidak merata. Tidak semua anak pribumi itu memiliki akses yang sama terhadap pendidikan. Sekolah-sekolah yang didirikan tuh seringkali hanya berada di kota-kota besar dan diperuntukkan bagi anak-anak di kalangan menengah ke atas. Lalu dampaknya apa nih? Nah, dampaknya itu ada kesenjangan sosial, di mana terjadi kesenjangan sosial yang semakin lebar antara kaum pribumi dan Belanda, serta antara kalangan pribumi yang kaya dan miskin.
Setelah itu adalah ketergantungan ekonomi. Rakyat pribumi itu tetap berada di ekonomi yang tergantung. Setelah itu adalah pelambatan pertumbuhan ekonomi, di mana potensi pertanian rakyat tidak dapat berkembang secara optimal karena kurangnya dukungan infrastruktur irigasi. Jadi itu adalah penyimpangan dan penyelewengan pada kebijakan politik etis. Oke, jadi dampak positif dari politik etis dan lahiran sadar nasional itu ada 3 poin. Yang pertama itu pendidikan yang lebih luas. Hal ini melahirkan generasi baru yang terpelajar dan memiliki pengetahuan yang lebih luas, termasuk tentang sejarah dan kondisi bangsa Indonesia. Terus poin yang kedua itu kontak dengan gagasan modern. Pendidikan yang diberikan tidak hanya sebatas ilmu pengetahuan saja, tetapi juga memperkenalkan mereka pada gagasan-gagasan modern tentang nasionalisme bangsa. Terus poin ketiga itu ada peran pers Bumi Putra. Terus muncullah kaum terpelajar ini mendorong lahirnya pers Bumi Putra.